ini film kedua action aku. Apakah kamu ingin dikenal dengan sebagai artis yang di bidang action khusus atau seperti apa? Semoga ya ikhtiar aku seperti itu gitu, karena perjalanan film aku gitu setelah di Rosa Ableng, Ben dan Jody dan Mencuri Saleh, aku jadi semakin paham dan ngerti maunya apa. Aku pengen bisa dianggap sebagai public figure yang membawa film action Indonesia gitu. Apakah itu karena latar belakang dirimu atlet taekwondo? Iya, karena mungkin teman-teman banyak yang kenal aku karena dulu aku atlet nasional gitu ya. Ya karena hobi aku gitu, dan aku suka sama martial art gitu. Jadi seneng ya ngejalaninnya bukan seperti kerja, seperti bermain gitu. Jadi kayak gak bosan dan ya pengen kasih yang terbaik untuk penonton dan untuk diri aku sendiri. Ini mulai nyaman berarti menjadi seorang aktor ini. Ya ampun pertanyaannya. Iya jadi gitu. Tadi aku mulai tahu maunya apa setelah film-film pertama, kedua dan ketiga. Awalnya kayak masih bingung gitu. Nah ini aku di dunia industri film mau ngapain ya? Tapi karena ada warna baru seperti action gitu, aku kayak aku mau deh kejar ini. Aku mau jadi yang terbaik di Indonesia. Dari 3 film action yang dibintangi, mungkin pengalaman actionnya pasti kan berbeda-beda. Mungkin ada yang paling berkesan. Yang paling berkesan di Ben dan Jody kali ya, soalnya bukan sekedar action. Di sini tuh aku pengen menyampaikan bahwa masih banyak ya masyarakat adat yang mengalami ketidakadilan, seperti tanahnya tuh diambil oleh perusahaan-perusahaan untuk dijadikan industrial atau perkebunan. Dan ya aku sadar, aku pengen ngasih tahu ke semua kalau ada loh isu ini gitu. Dan ya aku pengen ngasih tahu bahwa harusnya udah nggak ada lagi ya kayak gini gitu. Mereka kan juga punya kehidupan gitu, harusnya bisa lah memilih cara yang lebih baiknya lagi. Dan di sini ya Tambora belajar dan bertahan hidup gitu. Untuk menampilkan meninggalkan kegiatan menjadi seorang atlet taekwondo, maksudnya jam fokus di taekwondo udah mulai ditinggalkan gara-gara banyak tawaran di film kan atau seperti apa? Jadi emang waktu itu pilihannya aku sempat cedera lutut kanan kiri dan parah gitu ya, dan dikasih pilihan untuk istirahat dan memulai lagi fisiknya, tekniknya segala macem, tapi aku memilih untuk mungkin jalan Tuhan juga kali ya. Jadi ketika dikasih pilihan itu ada tawaran buat casting di Wiro Sableng, casting pertama aku, dan ya udah aku nothing tulus aja gitu. Aku pengen membuka jalan yang lain gitu, karena mungkin filmnya juga action gitu. Ada koreografinya dan ada bela dirinya, jadi aku coba aja nothing tulus. Ternyata aku casting dapet dan keterusan, dan aku kayak sadar oh ini adalah pekerjaan yang mungkin kedepannya bisa menghidupi saya seperti itu. Tapi seneng kok ngejalaninnya, happy. Kenapa profesi seperti ini? Keluarga seperti apa? Nah aku kalau nanya ke ibu gitu ya, ibu tuh bilang lebih bangga anaknya jadi atlet gitu. Tapi semakin kesini dia semakin mendukung juga, semakin kasih restu juga gitu. Ini kan di sini kan martial arts kamu megang pisau ya, mungkin iya. Ini pertama kali belajar itu atau gimana? Menguasai senjata. Kalau di pertama kali pegang senjata tuh di Wiro gitu, dia pegang pedang gitu. Kalau di sini pegang pisau, pasti beda ya, senjata yang berat dan panjang sama yang lebih kecil gitu. Ya kompleksnya lebih kompleks yang ini gitu. Itu sih, jadi pertama kali aku belajar pakai pisau. Ada pengalaman Menguasai senjata. Aku sendiri tidak menguasai senjata kaki saja. Tapi selama proses syuting ada pengalaman yang sampai luka kah atau seperti apa? Nah mungkin karena aku banyak cedera gitu, jadi lebih dihati-hati aja sih ketika syuting gitu. Ya pasti masih ngilu sedikit-sedikit gitu, tapi ya aku jagain betul di situ, tetap latihan penguatan dan tetap harus selalu fokus ketika ngejalanin adegan fight tersebut. Agni kan Cedera kamu tuh sempet kambuh nggak pas lagi syuting? Nah pas lagi Ben dan Jody suka tak kambuh, tapi sekarang ini alhamdulillah enggak, di film terakhir juga alhamdulillah enggak, apalagi berantemnya pakai heels gitu, tapi semuanya masih aman gitu. ini kan kamu ada 2 film yang sekarang lagi berjalan, dua-duanya action dengan look yang hampir sama. Kamu gimana nih? Khawatir nggak sih? Maksudnya orang akan melihat satu gitu. Oke. Sosok itu. Enggak sih, di
Mas Angga sangat memperhatikan betul appearance aku dan aku mau gimanain aja aku mungkin kalau di sini tuh nggak kelihatan di skin, nah aku tuh di Indonesia itu ini bener-bener habis dan sekarang udah mulai panjang gitu, jadi aku nggak takut kalau appearance aku terlihat sama gitu ya. Yang aku tingkatkan ya gimana caranya segi kualitas acting aku bisa jadi believable dan bisa jadi beda dari yang lain. Kami cukup teman-teman. Apa? Di sini kan tadi kamu berdua sama Hana, berdua sama Kang. Iya. Itu gimana sih pengalamannya bisa berdua sama Kang Yayan? Apakah ada kesulitan nggak? Nah, untungnya Kang Yayan menyesuaikan dan akunya berusaha mengejar Kang Yayan juga. Jadi semuanya tuh ada di tahap yang sama-sama gitu. Dan makasih banget buat Kang Yayan udah sabar banget sama kami. Dan gitu pasti ada banyak pukul beneran atau? Nah, kalau Kang Yayan tuh, kalau aku tuh kayak masih takut untuk ngenain orang ya. Kalau katanya udah pukul aja nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu. tapi kan film action sebenarnya bukan selalu bukan ya di film ini bukan real gitu ya. Ya tidak ya dari segi shot tuh harusnya nggak boleh kena. Tapi karena kayak aku agak takut ngenain Kang Yayan dan segala macem gitu, jadi di kameranya kayak kelihatan nggak kena. Jadi Kang Yayan kayak udah aku nggak apa-apa ditendang beneran deh gitu, yuk gitu. Jadi kayak udah mau nggak mau aku nendang atau mukul Kang Yayan tuh sedikit kena gitu, dan Kang Yayan oke sama itu. Dan waktu itu juga pernah sekali mungkin karena kelepasan atau karena jarak tembak gitu, akhirnya aku juga ketendang sama Kang Yayan. Tapi ya itu nggak apa-apa, namanya juga film action gitu. Jadi 5 juta? enggak, kalau itu nggak dapat 5 juta. Kalau itu kayak aku bangga pernah tendang Kang Yayan gitu, dan aku berani menghadapinya. Lebih ke itu sih. Ini kan punya cedera lutut gitu. Nah, setiap menerima tawaran action ada syarat khususnya sih yang dikasih untuk PH gitu. Nah, kalau untungnya PH Visinema tuh pengertiannya sama aku. Mereka tahu aku berangkatnya dari atlet dan mereka tahu kalau aku punya cedera. Jadi mereka juga jagain asetnya. Kalau jadi kita saling koordinasi aja kalau ada badan aku mulai gak enak apa gimana, mereka manggilin fisioterapis dan aku produksi gitu ya. Aku latihan sambil fisio dan sambil penguatan, sambil nge-gym, sambil latihan fisik gitu. Berarti memang gak ada syaratnya, hanya lisan aja berarti? Apa? Gak ada syarat tertentu gitu maksudnya Iya, biasanya riders aku dari manajemen sih kalau kayak kita gitu. Makasih ya teman-teman. Promo